Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kembali saya mengajak Anda belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di Mazmur pasal ke-23. Ini merupakan Mazmur yang paling terkenal, Mazmur yang paling populer di antara pasal-pasal lain di kitab Mazmur ini. Sebab siapakah yang tidak pernah mendengar kalimat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak hanya dikhotbahkan, tetapi juga syair yang ditulis oleh Daud ini juga dijadikan begitu banyak lagu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita belajar dari ayat-ayat ini. Kalau saya boleh sebut, pasal 23 ini adalah paket komplit untuk membuat kita semuanya menjalani hidup dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Kenapa saya bisa sebut paket komplit? Karena memang di dalam Mazmur 23 ini kita temukan begitu banyak berkat di dalam banyak sisi dalam kehidupan. Mari coba kita belajar sama-sama di dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Hal yang pertama, kalau Tuhan menjadi gembala kita, jaminan pasti tidak akan pernah kekurangan kita. Dia tidak hanya menuntun kita di padang rumput hijau, tetapi dia membaringkan kita di padang rumput hijau itu. Artinya apa? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita, maka seperti janji firman-Nya, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dalam situasi sesulit apapun, yakinlah pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Sebab Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah Bapa yang baik, dan gembala yang baik ataupun Bapa yang baik, Dia selalu bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Saudara, jangan khawatir akan hal apapun. Percayalah, Dia selalu mencukupkan sehingga kita tidak pernah kekurangan apapun yang baik daripada Tuhan. Ayat yang kedua, bagian yang B dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Kalau di dalam ayat yang pertama itu berbicara soal berkat secara jasmani, kita tidak akan pernah kekurangan. Berkat yang kedua adalah berkat secara batiniah, berkat secara rohani. Dalam hidup mungkin ada waktunya kita mengalami kesesakan, ada waktunya jiwa kita sedemikian letih, tetapi Dia Bapa yang mengerti persis apa yang kita butuhkan. Karena itu Dia akan menuntun kita ke air yang tenang dan Dia akan menyegarkan jiwa kita. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Buat saudara yang hari-hari ini mungkin jiwa Anda letih, mungkin Anda merasa capek dalam menjalani hidup, masalah datang silih berganti dalam hidup Anda, percayalah akan janjinya. Datang kepada Tuhan, saya percaya dalam hadirat Tuhan kita akan disegarkan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, bagian B dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Siapa yang menuntun kita? Tentu saja Tuhan. Tapi ayat yang keempat ini cukup mengejutkan. Karena ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan Tuhan yang menuntun hidup kita. Tetapi ternyata Tuhan menuntun itu tidak selalu jalannya mulus, tidak selalu jalannya lapang, tidak selalu hal-hal yang menyenangkan. Kita diizinkan Tuhan berada dalam lembah kekelaman, padahal Tuhan yang menuntun kita. Artinya, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, bisa jadi Tuhan mengizinkan hal itu datang dalam hidup kita. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kita menjadi pengikut Kristus, maka kita tidak akan pernah menghadapi masalah dalam hidup.
Bukan itu yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan apa? Yang Tuhan janjikan adalah ketika kita menghadapi masa sulit, pengalaman lembah, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Itulah alasan kenapa Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya." Tempat yang paling bahaya sebetulnya bukanlah ditentukan oleh seberapa mengerikan tempat itu. Tempat paling bahaya adalah kalau Tuhan tidak ada di sana. Masalah yang paling besar bukanlah seberapa besar hal-hal yang Anda hadapi hari-hari ini, tapi apakah Tuhan ada di sana? Kalau Tuhan tidak ada di sana, Tuhan tidak ada dalam hidup Anda, itu masalah besar. Lebih baik berhadapan dengan masalah yang paling besar sekalipun, tapi Tuhan menyertai kita. Sebab kalau Tuhan bersama dengan kita, semuanya baik-baik saja. Lalu kemudian ayat yang kelima, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah." Ayat ini ditulis ketika Daud juga mengalami masa-masa di mana dia dimusuhi. Dia dimusuhi oleh Saul, dikejar-kejar, layaknya buronan. Dia kemudian dimusuhi, dikhianati oleh orang-orang terdekat. Bahkan dia dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Saudara, Daud pun mengalami fase-fase di mana dia dikejar-kejar musuhnya. Tetapi ini yang Tuhan janjikan, bahwa dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak akan pernah sampai permalukan kita. Justru Tuhan akan mengangkat kita, mempromosikan kita, menjagai kita, dan memberkati kita di hadapan lawan-lawan kita. Jadi kalau kita pegang janji Tuhan ini, percayalah, hidupmu tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dan ayat yang terakhir di pasal 23, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Kerinduan Daud yang terutama bukanlah hal-hal yang lain. Memang dia senang ketika dituntun di padang rumput hijau. Memang dia senang ketika dituntun dan dibawa ke air yang tenang. Memang dia senang disediakan hidangan di depan lawan-lawannya. Tetapi yang Daud katakan adalah, "Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di kemah orang-orang fasik. Sehingga dia yakin kalau dia menjadikan hadirat Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya, maka kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti dia seumur hidupnya. Ini hal yang berkat terbesar, berkat yang luar biasa. Kalau hidup kita disertai Tuhan, kemanapun kita melangkah, kebajikan akan menyertai. Kemanapun kita pergi, kemurahan Tuhan, favor of God, itu menyertai dalam hidup kita. Mazmur 23 kiranya menjadi penyejuk jiwa, pembangkit semangat, menjadikan kita orang percaya yang kini punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.